Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkembangan e-commerce dan layanan transportasi online. Pernahkah kalian membeli barang melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, atau GrabMart? Atau mungkin kalian pernah memesan makanan lewat GoFood atau GrabFood? Nah, semua itu adalah contoh nyata dari perkembangan teknologi digital yang sedang kita alami. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita pahami dulu, apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik. Artinya, kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan dengan bantuan jaringan internet. Kalau dulu kita harus datang langsung ke toko untuk membeli sesuatu, sekarang kita cukup membuka aplikasi di smartphone, memilih barang, lalu membayar secara online. Barang pun akan dikirim langsung ke rumah kita. Sangat praktis, bukan? Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat. Beberapa faktor yang mendorong antara lain penggunaan smartphone yang semakin meluas, akses internet yang makin mudah dan murah, serta perubahan perilaku konsumen yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan praktis. Marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak menjadi pionir dalam perubahan ini. Tidak hanya menjual produk, mereka juga menyediakan layanan pembayaran digital, cicilan, hingga promosi besar-besaran yang menarik konsumen. Inilah bukti nyata bahwa teknologi telah mengubah cara kita berbelanja. Selain e-commerce, perkembangan teknologi digital juga melahirkan layanan transportasi online di Indonesia. Kita mengenal aplikasi Gojek dan Grab yang sudah sangat populer. Soalnya, layanan ini hanya fokus pada transportasi, yaitu mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, seiring perkembangan waktu, layanan transportasi online semakin beragam. Kini mereka menawarkan layanan pesan antar makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, jasa kurir barang, bahkan hingga layanan keuangan digital. Menariknya, layanan transportasi online tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru. Banyak orang yang bergabung menjadi mitra pengemudi atau mitra usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi, transportasi online bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga bagian penting dari ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Sekarang, mari kita bahas dampak dari perkembangan e-commerce dan transportasi online. Tentu ada banyak dampak positif bagi konsumen. E-commerce mempermudah proses belanja, menghemat waktu, dan memberikan banyak pilihan barang dengan harga bersaing. Transportasi online juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bepergian, serta kecepatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi pelaku usaha, e-commerce membuka peluang pasar yang jauh lebih luas. UMKM yang dulunya hanya berjualan di pasar tradisional, kini bisa menjangkau konsumen dari seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Sementara itu, transportasi online menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan orang. Para pengemudi bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dan restoran atau toko kecil yang dapat meningkatkan omset dengan bergabung di platform digital. Namun, perkembangan teknologi juga membawa beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Pertama, persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Banyak usaha kecil kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih kuat. Yang kedua, ada isu ketergantungan masyarakat pada aplikasi digital. Misalnya, kita seringkali menjadi malas keluar rumah karena semua bisa dipesan melalui aplikasi. Yang ketiga, masalah keamanan data pribadi juga yang menjadi perhatian.
Saat bertransaksi online, kita sering diminta memasukkan data pribadi dan informasi keuangan. Jika tidak berhati-hati, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi digital harus bijak dan cerdas dalam memanfaatkannya. Gunakan aplikasi resmi, lakukan transaksi yang aman, dan jangan mudah membagikan data pribadi. Perkembangan e-commerce dan layanan transportasi online adalah bagian dari transformasi digital yang mengubah pola konsumsi dan mobilitas masyarakat. Teknologi ini memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan, efisiensi, hingga peluang ekonomi baru. Namun, ada juga tantangan berupa persaingan bisnis, ketergantungan teknologi, dan isu keamanan data. Sebagai generasi digital, kita harus mampu memanfaatkan perkembangan ini dengan bijak, produktif, dan tetap kritis terhadap resikonya. Demikianlah pembelajaran video saya kali ini. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.